ilustrasi dari sebuah kertas dulu, mohon diperhatikan. Kalian tahu ini sebuah kertas dan kita analogikan, kita umpamakan bahwa kertas ini adalah perasaan manusia. Kita bayangkan kertas ini adalah perasaan manusia, perasaan kita semua. Bayangkan banyak sekali yang dia terima. Dia itu siapa? Perasaan manusia terima. Baik itu oleh perkataan, oleh perbuatan, kemudian oleh sikap. Banyak sekali yang dia terima. Ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang buruk yang dia terima. Tapi kita gambarkan perasaan seseorang itu dengan perbuatan buruk atau perilaku buruk dan kata-kata yang buruk. Misalkan ada seseorang yang berbicara, dia mengatakan bahwa kamu terlalu putih, bakal ayo sakit hatimu. Bakal ya, sebagian orang bakal ada yang merasa sakit hati dan minder dengan keputihan dia. Akhirnya hatinya sakit, terluka. Kemudian kamu bau. Pernah kalian bilang seperti itu? Sering mungkin malah. Si ada di antara kalian di sini yang tidak wangi, mungkin lupa pakai parfum atau apa. Kalian bilang seperti itu, kamu bau. Kalian rasa itu heureuy, padahal bisa menyakiti hati manusia tersebut. Sudah luka lagi hatinya. Itu dengan ucapan dan ucapan-ucapan yang lainnya. Misal di sini juga ada yang diganti namanya Erlangga jadi buat ini di dalam hatinya dia sakit mungkin ini sakit ya sakit, atau yang lain juga di sini nama yang dikasih dari orang tua kemudian kalian ganti, apalagi namanya diganti dengan nama orang tua. Seringkali kita temui candaan-candaan sekarang anak-anak itu dengan memakai nama-nama orang tuanya. Kita anggap itu teh heureuy, padahal dia sakit dengan nama orang tua yang kita sebut. Sudah berapa luka yang dia terima. Tapi di balik ini tetap ada kebaikan yang dia terima. Tapi kita gambarkan yang lukanya saja ya. Keburukan-keburukan yang dia terima, yang perasaan manusia ini terima. Ada orang yang memang tidak kuat dengan perkataan tersebut. Itu dari perkataan ya tadi. Kamu bau, kamu jelek, kamu bukan circle saya, sana kamu sendiri saja. Kemudian itu dari contoh kata-kata, dari perilaku. Kadang kita kalau melihat orang yang lewat, kita lihat dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kemudian kita berekspresi sinis padanya. Bakal menyakiti perasaan manusia? Bakal sakit. Itu dengan perilaku saja. Direret di luar anak penampilannya. Padahal itu bisa menyakiti hati orang lain. Sudah remuk lagi hati. Tapi bisa jadi yang sakit hati itu dia diam saja, tidak berani mengungkapkan sakit hati. Itu dari perilaku. Atau kita lihat ada seseorang teman kita yang mungkin diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, misal berjalannya tidak senormal kita. Ada keunikan lain yang Allah ciptakan di dalam dirinya. Tapi kalian dengan sengaja orang itu masih ada dan bisa melihat kalian peragakan cara berjalannya. Atau bisa jadi bukan dari bukan dari lahir, tapi dari kecelakaan. Kecelakaan, kakinya masih sakit, berjalannya masih ingkit-ingkitan, masih dingin, tapi kalian di belakangnya atau masih ada orangnya yang lewat, kalian peragakan. Itu bakal membuat sakit hati?
bakal membayangkan ketika diri kalian yang seperti ini. Sakit lagi ini hatinya. Kemudian itu dari perilaku, contoh dari perilaku kita. Apalagi ketika pulang di rumah dihadapkan dengan banyak masalah. Misal dengan keuangan orang tuanya yang sulit, itu pasti merusak hatinya. Dengan misalnya orang tuanya, ibu dan ayahnya selalu berantem, rusaklah hatinya. Di sekolah tidak ada yang menyayangi. Nah, itu bisa terjadi berulang. Misal kita kebiasaan ganti nama seseorang itu dengan sesuka hati kita, dan itu menjadi kebiasaan kita, itu adalah sesuatu yang berbahaya. Karena apa? Ujung-ujungnya bakal ke bullying gitu. Jadi kebiasaan yang tidak baik bakal menimbulkan rasa sakit hati yang mendalam bagi seseorang. Kita anggap bahwa itu teh heureuy. Maafnya, tadi teh abi teh sengaja. Ih, mana pas jeung saha wae. Mana teh kan babaturan teh kurang, mana pasti geus ngarti. Da urang teh heureuy. Bisa saja dia mau maafkan. Tapi coba lihat. Ketika maafnya tadi sengaja abi bilang kasar, atau maafnya tadi sengaja abi teh heureuy da. Mana mau kos jeung saha wae kan urang teh babaturan dekat. Kira aku tak apal abi teh heureuy tadi. Bisa saja dia memaafkan, tapi lihat keadaannya. Keadaan kertas ini bisa mulus seperti semula tidak? Tidak. Makanya hati-hati dengan lisan kita. Hati-hati dengan perbuatan kita. Kita anggap itu adalah sebuah lelucon, sebuah candaan, tapi kena ke orang memang belum tentu itu dia bisa terima dengan lapang hati, tapi bisa jadi membekas terus sampai dia keluar dari sekolah pun. Ingat kata-kata itu, bahaya nanti. Bahayanya kenapa? Apalagi orangnya pendiam. Diam-diam dia bilang kepada yang menciptakannya. Dia ngadu kepada yang menciptakannya. Dia ngadu kepada yang tidak akan bisa ada orang yang menandingi kekuatannya. Yaitu kepada siapa? Kepada Tuhan kita yang Maha Esa, kepada Allah. Dia adukan, dia diam, dia tidak merasa sakit hati kelihatannya. Padahal dia sudah mengadu padanya. Dia sudah membicarakan keluh kesahnya, sakit hatinya. Di sekolah seperti biasa, di kumah-kumah ke kalian teh dibilang ini, dibilang itu, kemudian diperlakukan seperti apa, biasa aja dia terima. Padahal dalam hatinya dia sakit hati. Hati-hati dengan lisan kita. Takutnya dia sudah kasih tahu kepada yang Maha Kuasa, kepada yang menciptakannya. Nanti apa yang akan diperbuat? Mungkin tidak hari ini juga, mungkin tidak detik itu juga balasnya perbuatan kita, tapi nanti pasti bakal ada timbal balik dari perbuatan-perbuatan kita, dari perkataan-perkataan kita. Bahkan kita mungkin tidak akan merasa ujung-ujung jadi hati ya orang teh. Padahal mungkin itu adalah timbal balik dari apa yang sudah kita perbuat. Makanya lebih dijaga lagi lisan kita, lebih dijaga lagi perbuatan kita, perilaku kita. Apalagi kalian sebagai di sini kakak kelas ya. Kakak kelas sudah menjadi kakak kelas kalau jadi kelas 11. Ada adik-adik kalian yang perlu kalian sayangi, yang perlu kalian sambut bagaimanapun keadaan mereka. Sok sayangi oleh kalian teh. Kalian sekarang sudah menjadi kakak kelas. Apalagi ketika kalian melihat yang seperti itu, yang berbuat seperti itu, misalnya yang sinis terhadap orang-orang yang mungkin diberi keistimewaan, diberi keunikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tegur. Kita kasih tahu, kamu bisa membuat dia seperti itu tidak? Kamu bisa menciptakan orang dengan bisa berkedip, dengan bisa bernapas, nggak bisa kan? Tetap Allah yang menciptakan bagaimanapun keadaannya. Mudah-mudahan bisa kalian rubah, bisa kalian terapkan di kehidupan kalian.
di sekolah terutama, supaya tidak menimbulkan sakit hati temennya. Kan dari ibu tadi, hati-hati dengan lisan kita, hati-hati dengan perbuatan kita, hati-hati dengan perilaku kita. Kurang ngadelek itu hukum. Oke kan kadang kita naon selalu orang teh. Nah, si eta buat ngadelek. Kadang kurang gibas hukum gitu, kayak gibas androknya jalanan cepat-cepat gitu. Tapi ada orang yang ada orang yang kita lewati, tapi rusuh kakibas si androknya, androk kita. Kadang orang tersebut teh merasa, nah gitu padahal kan aya urang. Bisa punten atau kadang perasaan seperti itu. Hati-hati dengan perasaan, mudah sekali luka, mudah sekali sakit. Kita anggap itu semua heureuy, padahal bisa jadi menyakiti hati orang lain. Ada hese tuh, terus kieu mah, terus nyeri hati mah, bisa saja memaafkan tapi tetap ada luka di hatinya yang mungkin bisa jadi sampai dia mati pun tetap diingatnya. Bahaya ya, terutama untuk kalian, untuk kelas-kelas yang ibu wali kelasi. Mudah-mudahan kalian bisa bersikap lebih dewasa, lebih baik lagi, apalagi kepada guru-guru kalian. Misalnya ada guru yang datang, halah, saya tak suka lah, mereka tinggal gitu. Misalnya tidak sengaja masuk, tapi kalian kasih wajah, kasih mimik muka yang tidak menyenangkan, itu bakal membuat sakit hati guru kalian. Jadi titip ya, umat, jaga lisan kita, perilaku kita, kemudian perbuatan kita terhadap semua orang. Pokoknya kita harus ingat saja, perlakuan kita ke orang lain itu bakal diterima oleh kita sendiri. Berarti kita harus berbuat baik kepada siapapun supaya orang lain pun bisa berbuat baik kepada kita. Kita harus bisa menghargai setiap orang supaya orang lain pun bisa menghargai kita. Kita lanjutkan, mungkin masih ada waktu sebelum istirahat. Kita nyanyi saja. Karena pembelajaran hari ini adalah seni budaya. Mudah-mudahan dengan nyanyian kita hari ini, pembelajaran seni budaya berjalan dengan ceria. Ada yang bisa ciptakan lagu sendiri? Di sini banyak artis loh. Ada 2 artis ya. Terus yang lain, kita ada bakat yang terpendam di pendam. Ada yang bisa? Tadi itu saya mau bergerak dengan wah jangan. Ini sebenarnya materi-materi yang kalian pelajari seni budaya, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada seni rupa, ada seni musik, kemudian seni tari dan juga teater. Dan di dalam seni budaya itu tidak terlepas dengan istilah estetika. Kalian suka bilang estetik, nah estetik nilai keindahan. Kemudian di dalam seni pasti tidak terlepas dengan ekspresi. Kalau seni rupa juga bakal ada ekspresi, gambar kumaha. Di dalam seni musik akan ada ekspresi, ada ya. Suka dilihat mimik mukana, wajahna kumaha. Kalau lagunya sedih pasti sedih wajahna, oke. Tidak terlepas dengan istilah estetika, ekspresi yang artinya adalah mengungkapkan perasaan. Media itu adalah alat, dan di media itu di dalamnya ada banyak, ada cat, ada kanvas, ada yang lain-lainnya di sini. Kalian tahu lagu Despacito? Kita nyontek apa namanya nadanya saja. Nadanya saja kita cocokkan pada lirik yang ini. Ini ya, kan nadanya tadi Despacito. Kita terapkan ke sini. Seni budaya. Kalian dengarkan dulu ya. Semua akan ibu nyanyikan, walaupun fals tapi dengarkan saja. Seni budaya dia itu dibagi menjadi 4. Ada seni rupa dan ada musik.
musik, ada seni tari,